Ya, mohon video ini tonton sampai selesai. Ya, di sini saya akan membahas tentang cuek, ya, terus dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, nanti jangan ada pertanyaan, Pak, bagaimana untuk melatih cuek? Nah, itu nanti sudah saya ungkapkan, nanti akan saya ungkapkan gitu ya. Makanya tonton sampai selesai, nikmati prosesnya ya. Kalau ada mentor yang membuat video, itu tonton sampai selesai. Biar apa? Biar Anda itu tidak membuat pertanyaan yang sudah diungkapkan ya, yang sudah diungkapkan di video ini gitu ya. Itu ya. Oke, setuju ya? Setuju ya? Nah, nanti tonton sampai selesai ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana Pak untuk melatih cuek, nanti akan saya like saja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat jasmani maupun jiwani, dan segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol dan subscribe. Ya, cukup enak bukan? Nah, begini ya, langsung ke topik saja, karena saya tidak mau mengolor-olor waktu, menambah durasi, tidak ya. Saya langsung akan bedah topik kali ini yang cukup menarik, yang mana apabila Anda sudah bisa melakukan ini, maka sensasi itu sebenarnya masih ada, karena Anda sudah bisa yang nanti saya sebutkan. Nah, jadi sensasi itu akhirnya terbiasa di diri Anda, dan lama-kelamaan Anda itu akhirnya nggak merasakan lagi tanpa Anda sadari, begitu. Ya, itu. Ini memang mudah diucapkan, tapi ya dibilang susah untuk dilakukan, iya. Gitu. Tetapi bukannya tidak bisa, tergantung kemauan kita. Sebenarnya Anda punya kemampuan. Anda yakin, saya yakin Anda juga sering nonton mentor-mentor yang lain ya. Semuanya itu memotivasi Anda, begitu, mengedukasi Anda. Jadinya Anda harusnya lebih paham begitu ya. Kalau dulu saya kan telat menemukan channel YouTube, terutama Dr. Andri. Itu telat saya. Sudah sakit lama bertahun-tahun, baru diagnosanya anxiety. Ya sudah. Sembuhnya pun lama saya begitu. Karena Anda sudah tahu edukasinya, sudah banyak nonton video-video dari mentor-mentor, Anda harusnya cepat pulih begitu. Nah, ini yang perlu Anda latih ya. Kalau Anda masih merasakan saat ini gelisah ya, geli-geli basah, resah, diremas sampai basah, gundah, yang gundul itu lebih indah. Gundul sini atau gundul mana? Nah, itu mulai sekarang Anda latih untuk Anda alihkan gitu ya. Untuk menghilangkan itu, kalau ada orang yang bilang, ah gampang itu, saya bilang teori gitu. Ya, itu perlu latihan, dan latihannya itu dibutuhkan kesabaran. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Nah, terus apa sih Pak? Apabila ini sudah bisa Anda tanamkan di diri Anda, nanti ada lama-kelamaan ya sensasi itu hilang tanpa Anda sadari. Sebenarnya cukup ada dua saja yang dominan ini ya. Yang lainnya banyak, termasuk tenang, semangat, terus ya ikhtiar,
Nah, relaksasi dan sebagainya. Tetapi dua ini sebenarnya itu bisa dibilang sangat mujarab. Gitu. Yang pertama apa? Yaitu cuek. Nah, gini, selama Anda belum bisa cuek, belum bisa masa bodoh, sensasi itu akan tetap Anda rasakan. Karena apa? Orang yang belum cuek, belum masa bodoh, merasakan sensasi sedikit aja, itu sudah larinya kemana-mana. Maksudnya larinya kemana-mana itu pikirannya sudah kemana-mana. Nah, itu tandanya apa? Belum bisa cuek, ya, belum bisa cuek. Terus inginnya berontak, terus menjerit, meronta. Terus pertanyaan gini, kenapa sih kok saya? Kenapa enggak dia? Dia itu sering merebut istri orang, dia sering merebut suami orang. Kok enggak dia? Dia sering mabuk-mabuan. Kok enggak dia? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Nah, disitulah kita harus bisa introspeksi diri. Seperti saya harus introspeksi diri lah. Wong sifat saya amburadul kok. Sikap saya, pola hidup saya amburadul. Ya, saya seorang pemikir berat, seorang yang was-was, seorang yang egonya tinggi, pemarah, emosi, dan sebagainya. Kalau saya dikasih sakit itu, ya memang dulu saya berontak. Kok saya? Kok enggak yang lain? Gitu. Nah, makanya saya introspeksi diri. Oh iya, sakit ini ternyata ya bisa berasal dari sifat dan sikap kita. Gitu. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Itu ya. Walaupun ada, ya jangan salah ya, subscriber saya itu ada yang namanya ya bisa dikatakan dia sering mengimami sholat dan sebagainya, tetapi dia mengalami anxiety, ya, psikosomatis. Nah, itu tandanya apa? Tandanya bahwa saya paling benci orang yang bilang begini, orang kena anxiety psikosomatis itu orang yang kurang iman, begitu, tidak beriman. Saya nggak setuju. Ya, kita itu beriman kok. Saya juga beriman. Ya, iman sama ya rukun iman itu, ya atau tidak? Cuma ya kurang bertakwa itu, ya saya. Kurang syukur, iya saya, gitu. Nah, disitulah Anda harus introspeksi diri. Jadi Anda tidak bertanya kenapa saya, kenapa kok saya sih, kenapa, dan kenapa. Banyak membuat pertanyaan tanpa ingin mendapat jawaban, gitu. Ya, jadi intinya cuek ini itu bisa merubah pada pola pikir kita, gitu ya. Yang tadinya Anda sensasi sedikit aja itu sudah berpikirnya jangan nanti kalau Anda sudah cuek begini, misalnya Anda merasakan apalah yang bandel itu, sempoyongan, keliengan, sensasi mau pingsan, itu bandel ya, sangat bandel sekali. Kalau panic attack, terus terang saya bisa hilang ini tanpa saya sadari. Ya, ujuk-ujuk saya nggak merasakan, nggak ngalami panic attack, itu aja ya. Semoga tidak lagi ya. Karena saya terus terang juga trauma sama panic attack itu. Nah, Anda merasakan sempoyongan, kelingan, dan saya mau pingsan. Kalau Anda, aduh, kok begini? Loh, dunia ini kok terbalik? Loh, saya kayak di kapal, lalu berbaring. Aduh, ini gimana saya? Aduh. Nah, itu tidak akan menyelesaikan keadaan Anda, ya. Begitu, ingat itu. Terus Anda merasakan di dunia lain, seperti di alam mimpi, seperti merasa tidak diri sendiri. Kalau Anda ikutin itu, ya lama Anda akan begitu terus. Ya, apalagi Anda merasakan itu ngeluh saja.
Ya ngeluh boleh, tapi ngeluhlah yang sopan gitu. Ngeluh terus, saya makin kesana, makin begini, saya serba salah, saya lawan juga begini, tidak saya lawan juga begini, ini bagaimana? Nah, itu, ya, itu. Jadi sebenarnya, ya itu, kalau kita sudah cuek, kita tidak akan melakukan hal tersebut, begitu. Tidak akan meratapi, tidak akan berontak, tidak akan bilang jangan, begitu. Memang untuk melatih cuek ini perlu waktu. Tentunya seiring dengan latihan kita, seiring dengan kemauan kita, begitu. Ya, semangat. Tumbuhkan dulu di diri Anda itu sebuah ketenangan, gitu. Nah, itu untuk bisa cuek. Memang susah, ya, memang susah. Apalagi kalau tidak dapat dukungan dari pasangan Anda, ya, saudara-saudara Anda, teman-teman Anda, dibilang lebih kayak, dibilang pura-pura, dibilang disantet, dibilang diguna-guna. Nah, inilah adalah racun, ya, racun yang bisa membodohi pikiran kita sendiri, gitu. Ya, karena apa? Orang penderita anxiety psikosomatis butuh sebuah perhatian, ya, butuh sebuah perhatian. Kita itu butuh diperhatikan. Saya sudah banyak mensurvei orang dengan gangguan jiwa, ya. Saat ini saya sibuk mensurvei orang dengan gangguan jiwa. Bukan berarti psikosomatis menyebabkan gila, tidak, ya, tidak. Orang dengan gangguan jiwa yang saya survei kebanyakan itu adalah mereka itu punya keinginan tapi tidak kesampaian, ya, putus cinta, dia tidak ikhlas, terus apalagi depresi yang berat dan sebagainya, ternyata begitu. Makanya fisik mereka itu masih kuat, begitu. Sedangkan orang yang mengalami psikosomatis, ya, kebanyakan itu fisiknya itu lemah, begitu, ya. Jadi saya perlu saya ulangi ini karena masih banyak yang bertanya apakah gila, begitu. Itu, ya. Nah, itu adalah cuek. Sekarang apa? Yaitu menyesuaikan dengan keadaan kita. Nah, ini yang lebih susah sebenarnya, tetapi bukannya tidak bisa. Harus dilatih. Semua itu butuh proses, ya. Hidup ini semua butuh proses. Nikmati prosesnya, ya. Pasti ada bilang begini, Bapak sudah sembuh, jadi ngomongnya enak. Bisa juga sih Anda bilang begitu, bisa juga. Tetapi saya juga jatuh bangun untuk melatih cuek, untuk menyesuaikan dengan keadaan saya ini. Jatuh bangun juga. Saya itu, ya, merasakan sensasi. Tetap saja saya itu bekerja, ya, bekerja. Saya paksakan itu, gitu. Kalau dulunya kan berbaring terus melamun terus. Nah, setelah saya tahu edukasinya, ini harus saya lawan. Ya sudah, saya harus melawan. Apapun sensasinya, minum saya teh botol sosro. Apapun sensasinya, masa bodoh. Saya begitu, ya. Oke, Anda harus bisa menyesuaikan dengan keadaan Anda. Keadaan Anda, ya, sekarang begini. Anda harus bisa menyesuaikan, gitu. Bukan keadaan yang menyesuaikan diri Anda, gitu. Saya contohkan aja begini, ya. Anda ke Jepang, musimnya kan ada 4. Apakah musim itu menyesuaikan Anda saat Anda di Jepang? Kan tidak. Anda harus menyesuaikan diri dengan musim yang ada di Jepang sana. Kan begitu. Nah, begitu. Anda dengan alam, Anda harus menyesuaikan alam, ya. Bukan alam yang menyesuaikan di diri Anda. Nah, itu, ya. Misalkan dingin, ya, hujan, dingin, terus Anda meriang, ya sadari, memang kalau saya alamnya begini, cuacanya begini, saya begini. Terus Anda harus cari solusi. Gimana solusi saya biar tidak begini? Kan begitu. Bukan Anda terus hujan lagi, bikin sensasi datang aja. Anda itu marah sama siapa? Yang menurunkan hujan itu siapa? Gitu, ya. Memang ini susah. Saya dulu juga begitu kok. Saya inginnya marah-marah. Hujan lagi.
bikin ini nanti datang sensasi. Terus apalagi saya sakit gigi lagi, sakit mata lagi, bikin saya parno saja begitu. Nah, itu mulai hilangkan ya. Kalau Anda sudah bisa menyesuaikan diri dengan keadaan Anda, ya nanti sensasi itu hilang tanpa Anda sadari gitu. Sebenarnya ini video kelas tinggi ya, makanya kalau Anda tidak menonton sampai selesai, nanti Anda bertanya terus ya begitu. Banyak pertanyaan Anda nanti kalau sudah saya bahas, sudah saya jelaskan, tapi Anda bertanya di kolom komen, itu tandanya apa? Anda nontonnya tidak sampai selesai begitu ya. Itu jadilah orang yang mulai sekarang itu telaten ya begitu. Nikmati prosesnya, nikmati video ini sampai selesai begitu. Biar apa? Biar yang sudah saya ungkapkan di sini di video ini itu Anda tidak bertanya lagi gimana caranya untuk cuek. Nah, nanti pasti ada pertanyaan begitu. Padahal untuk melatih cuek sudah saya ungkapkan begitu. Ya, itu. Mungkin hanya itu saja ya. Jadi Anda harus bisa cuek. Anda harus bisa menyesuaikan dengan keadaan Anda yang sekarang gitu. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.